Pernahkah engkau berada di titik di mana dada terasa sesak, napas terasa berat, dan segala harapan seakan menutup pintunya satu persatu, hingga engkau hanya bisa menunduk di dalam gelap, bertanya pada dirimu sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Namun di antara derasnya rasa takut dan kebingungan itu, ada satu bisikan lembut yang datang dari dalam hati, bisikan yang sering kali terlupakan, yakni suara iman yang berkata, jangan takut, karena Allah bersama kamu. Rasa takut adalah hal yang paling manusiawi, ia adalah bagian dari fitrah manusia, yang Allah tanamkan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mengingatkan, agar manusia tahu bahwa ia tidak pernah berkuasa atas segalanya, agar ia sadar bahwa di atas kekuatannya sendiri, ada zat yang maha mengatur, maha melindungi, dan maha menjamin setiap langkah hidupnya. Banyak orang yang tumbang bukan karena beratnya ujian, tetapi karena mereka kehilangan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, padahal setiap hela napas yang mereka hirup adalah bukti nyata bahwa jaminan Allah masih bekerja dalam kehidupan mereka. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi esok, terlalu khawatir akan rezeki, masa depan, bahkan tentang siapa yang akan menolong kita saat semua pintu tertutup. Padahal di saat yang sama, Allah telah menuliskan segala ketetapan itu di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Dan tak satu pun yang meleset dari pengaturannya. Takut seringkali tumbuh dari kurangnya pengetahuan akan siapa Allah itu sebenarnya. Sebab jika manusia benar-benar mengenal Tuhannya, ia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih layak ditakuti selain Dia, dan tidak ada pula yang lebih layak diandalkan selain Dia. Allah tidak menciptakan rasa cemas tanpa sebab, karena di balik setiap guncangan hati ada maksud tersembunyi yang mendewasakan iman. Mungkin engkau sedang diuji untuk melihat apakah keyakinanmu kepada Allah sekadar di lisan atau benar-benar berakar di dalam dada. Bila engkau menatap kehidupan ini dengan pandangan iman, maka ketakutan akan berubah menjadi ladang ketenangan. Sebab engkau tahu bahwa setiap hal yang menakutkan tidak akan terjadi tanpa izinnya. Dan jika pun terjadi, itu adalah bagian dari kasih sayangnya yang sedang membentukmu menjadi lebih kuat. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menenangkan hati hamba-hambanya yang gelisah. Salah satunya dalam firman-Nya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tetapi sebuah jaminan ilahi bahwa kebersamaan Allah adalah benteng yang paling kokoh bagi setiap hati yang takut. Lihatlah kisah Nabi Musa yang berdiri di tepi laut dengan pasukan Fir'aun mengejar di belakangnya. Umatnya berteriak ketakutan karena tidak ada jalan keluar di depan mereka. Namun Musa berkata dengan tenang, sekali-kali tidak akan terjadi. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Dan lihatlah bagaimana laut yang menakutkan itu justru terbelah menjadi jalan keselamatan. Itulah simbol bahwa ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan sepenuhnya berserah kepada Allah, maka hal yang mustahil pun bisa menjadi nyata. Ketika engkau mulai merasa takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa memberi nafkah, takut masa depanmu suram, atau takut ditinggalkan oleh orang yang engkau cintai, ingatlah bahwa yang menjaminmu bukan manusia, bukan jabatan, bukan harta, tetapi Allah yang maha kaya dan maha menghidupi. Tidak ada yang bisa mengambil sesuatu darimu tanpa izinnya, dan tidak ada yang bisa memberimu sesuatu jika Dia tidak menghendaki. Dunia ini hanyalah perantara, bukan sumber jaminan. Manusia hanyalah sarana, bukan penentu takdir. Jika engkau menggantungkan hatimu pada Allah, maka bahkan di tengah kehilangan sekalipun engkau akan menemukan ketenangan, sebab engkau tahu bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Ketakutan terbesar manusia seringkali muncul bukan karena ia kehilangan sesuatu, melainkan karena ia kehilangan keyakinan bahwa Allah cukup baginya. Betapa banyak orang yang hidup bergelimang harta tetapi tetap diliputi kecemasan, sementara ada pula yang sederhana namun hatinya damai, karena ia tahu siapa yang menanggung rezekinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
Niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah bagaimana burung yang tidak punya tabungan, tidak punya rencana masa depan, tetapi setiap hari tetap terbang dengan percaya diri, karena ia tahu langit yang luas ini adalah tempat jaminan rezekinya dari Allah. Maka ketika engkau merasa takut, jangan bersembunyi dari rasa itu, tetapi dekati Allah dan katakan dalam doamu, "Ya Rabb, aku takut, tapi aku tahu Engkau bersamaku." Ucapan itu saja sudah cukup untuk menenangkan jiwa, sebab kalimat itu adalah tanda bahwa engkau masih bergantung pada Allah, bukan pada kekuatanmu sendiri. Ingatlah, tidak ada rasa aman yang sejati kecuali ketika engkau yakin bahwa Allah yang menjagamu. Engkau tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Bahkan ketika semua orang pergi, Allah tetap tinggal bersamamu, mendengarkan setiap keluhan yang tidak bisa engkau ucapkan kepada siapapun. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranmu hingga engkau lupa betapa besarnya jaminan Allah atas hidupmu. Lihatlah sekelilingmu, setiap daun yang jatuh pun diketahui olehnya, setiap hembusan angin pun diperhitungkan olehnya, apalagi langkah-langkah kecilmu yang diiringi dengan air mata dan doa. Allah tidak pernah menelantarkan hamba yang datang kepadanya dengan harapan, bahkan ketika seluruh dunia menolak, Allah tetap membuka pintunya. Maka, tak perlu takut menghadapi hari esok, karena Allah telah menulis setiap bagiannya dengan cinta. Kadang-kadang Allah tidak langsung menenangkan rasa takutmu, bukan karena Ia tidak mendengarkan, melainkan karena Ia ingin mengajarkanmu sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tenang, yaitu makna kebergantungan sejati kepadanya. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa merasakan kuatnya perlindungan Allah jika ia tidak terlebih dahulu melewati badai yang mengguncang jiwanya? Dan bagaimana mungkin seseorang akan tahu bahwa Allah benar-benar penjamin terbaik jika ia tidak pernah berada dalam keadaan di mana semua jaminan dunia runtuh di hadapannya? Ketakutan bukanlah musuh yang harus dimusuhi, melainkan guru yang harus dipahami. Sebab melalui rasa takut, manusia belajar untuk tunduk, menyerah, dan akhirnya berserah. Setiap kali hati bergetar karena khawatir terhadap masa depan, setiap kali mata menatap hari esok dengan rasa cemas, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan, "Lihatlah betapa lemahnya engkau dan betapa besar Aku yang menjagamu." Dalam hidup, banyak ketakutan yang bersumber dari hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut miskin sebelum kehilangan, takut sendirian padahal Allah belum pernah meninggalkan. Dan semua itu lahir karena kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk, bukan pada janji baik dari Tuhan kita. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan kunci hidup yang menenangkan hati siapapun yang memahaminya, sebab kata mencukupkan berarti Allah tidak akan membiarkanmu kekurangan dalam apapun selama engkau percaya bahwa Dia yang menanggung segalanya. Namun seringkali kita menilai kecukupan berdasarkan ukuran manusia. Banyaknya harta, aman dari masalah dan bebas dari ujian, padahal kecukupan sejati adalah ketika hati tenang karena tahu bahwa Allah yang mengatur, bahkan di tengah kesempitan sekalipun. Ketakutan terkadang datang bukan karena situasi di luar, tetapi karena kebisingan dalam hati yang belum menemukan tempat bersandar. Dan hanya dengan mengingat Allah lah kebisingan itu akan hening, sebagaimana firman-Nya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketika seseorang mengganti pikirannya yang penuh kecemasan dengan zikir, ia akan mendapati bahwa ketakutan yang semula besar menjadi kecil, karena hatinya mulai melihat siapa sebenarnya yang menguasai segalanya. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan cara jiwa untuk kembali pulang kepada Tuhan. Cara hati untuk berkata, "Aku tidak kuat, tapi Engkau Maha Kuat, maka jagalah aku." Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Mereka tetap bisa tersenyum di tengah badai, tetap tenang di tengah kehilangan, bahkan tetap sabar ketika dunia menjauh, karena mereka tahu bahwa Allah tidak akan menulis sesuatu
kecuali dengan hikmah yang dalam. Mereka tidak lagi takut miskin karena mereka tahu rezeki sudah dijamin. Mereka tidak lagi takut sendirian karena mereka tahu Allah selalu menemani. Dan mereka tidak lagi takut gagal karena mereka yakin keberhasilan sejati bukan tentang hasil tetapi tentang bagaimana mereka tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Ketika seseorang menanamkan dalam hatinya keyakinan bahwa Allah yang menjamin segalanya, maka seluruh ketakutan dunia tidak lagi menakutkan karena ia telah menemukan sandaran yang tak tergoyahkan. Betapa banyak orang di dunia ini yang hidup dalam rasa takut kehilangan pekerjaan, pasangan, atau status, padahal semua itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang sementara, sedangkan jaminan Allah adalah sesuatu yang kekal dan tidak pernah gagal. Allah tidak hanya menjamin rezeki, tetapi juga menjaga kehormatan, melindungi hati, menguatkan langkah, dan menuntun takdir setiap hambanya yang berserah kepadanya. Namun ketenangan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari perjalanan iman yang panjang, dari malam-malam di mana engkau menangis dalam sujud, dari hari-hari di mana engkau memilih sabar ketika bisa mengeluh, dari detik-detik di mana engkau menolak menyerah meski tak tahu bagaimana ujungnya. Dan di sanalah Allah menumbuhkan dalam dirimu sebuah keyakinan yang kokoh, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali karena kasih sayangnya. Orang yang beriman bukan berarti tidak pernah takut, tetapi ia tahu bagaimana mengubah rasa takut menjadi bahan bakar untuk semakin dekat kepada Allah. Ketika engkau merasa hidupmu sulit, rezekimu tertahan, dan doamu belum juga dikabulkan, jangan langsung berprasangka buruk, karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang engkau pinta, dan untuk mencapainya, engkau perlu diuji agar hatimu kuat dan pantas menerima jaminan itu. Kadang Allah menunda agar engkau lebih banyak berdoa, kadang Ia menguji agar engkau lebih mengenal diri, dan kadang Ia membiarkanmu takut agar engkau akhirnya bersimpuh, memohon dan merasakan indahnya bergantung kepadanya. Jika engkau perhatikan, setiap nabi dan orang saleh dalam sejarah tidak pernah hidup tanpa rasa takut, tetapi mereka selalu menemukan kekuatan dalam ketakutan itu karena Allah yang menjamin mereka. Nabi Ibrahim berani melangkah ke api karena yakin Allah bersamanya. Nabi Yusuf tetap tegar dalam penjara karena percaya Allah sedang menulis jalannya menuju kemuliaan. Nabi Muhammad tetap tersenyum meski dikejar musuh karena beliau tahu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Maka jika para kekasih Allah saja diuji dengan rasa takut untuk didekatkan kepadanya, mengapa engkau dan aku tidak? Ketakutan yang engkau rasakan hari ini bisa jadi bukan hukuman, melainkan undangan lembut dari Allah agar engkau kembali. Setiap kali engkau gemetar menghadapi masa depan, ingatlah bahwa masa depan itu berada dalam genggaman Allah, bukan di tangan manusia. Tidak ada yang bisa menutup pintu rezekimu jika Allah telah membukanya, dan tidak ada yang bisa mengambil sesuatu darimu jika Allah telah menetapkannya untukmu. Maka, biarkan rasa takut itu menjadi sebab engkau semakin bersujud, semakin berserah, dan semakin yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penjamin kehidupan. Ada kalanya Allah menempatkanmu di titik yang paling rapuh, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun sesuatu yang lebih kuat di dalam dirimu. Dan seringkali titik itu dimulai dari rasa takut yang tak terkendali. Engkau mungkin merasa dunia terlalu berat untuk ditanggung. Langkah terasa berat, masa depan kabur dan hati gelisah, namun disitulah Allah ingin engkau belajar bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari diri sendiri, melainkan dari penyerahan total kepadanya. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi keyakinan mendalam bahwa setelah engkau berusaha sekuat tenaga, hasil akhirnya adalah milik Allah, dan apapun hasil itu, pasti yang terbaik untukmu. Dalam setiap perjalanan hidup, rasa takut akan selalu datang, karena hidup adalah tentang bergerak di antara ketidakpastian. Tetapi orang yang bertawakal akan melihat ketidakpastian itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang bagi keajaiban Allah untuk bekerja. Banyak orang mengira bahwa tawakal hanya berarti pasrah tanpa berbuat. Padahal sejatinya tawakal adalah bentuk tertinggi dari ikhtiar, karena hanya orang yang benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh yang bisa berkata dengan yakin, "Aku sudah berusaha, kini aku serahkan kepada Allah."
Ketika keyakinan itu tumbuh, ketakutan pun mulai melemah, sebab hati yang menyerah kepada Allah tidak lagi bergantung pada hasil, melainkan pada ridha darinya. Rasa takut seringkali datang dari bayangan akan kehilangan, tetapi bagi orang yang bertawakal, kehilangan bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Kadang engkau harus kehilangan pekerjaan agar menemukan rezeki yang lebih halal. Kadang engkau harus kehilangan seseorang agar mengenal cinta yang lebih mendekatkanmu kepada Allah, dan kadang engkau harus kehilangan ketenangan semu agar akhirnya menemukan ketenangan yang sejati dalam sujudmu. Itulah cara Allah mendidik hamba-hambanya yang dicintai, bukan dengan kemudahan yang terus-menerus, melainkan dengan ujian yang membuat hati semakin matang dan iman semakin dalam. Ketika seseorang benar-benar memahami makna hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik pelindung, maka seluruh kegelisahan yang dulu menakutkan berubah menjadi ladang ketenangan. Ayat ini bukan sekadar doa, tetapi perisai hati yang tak tertembus oleh rasa takut. Ia adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, dan dengan kalimat itulah api menjadi dingin dan keselamatan baginya. Bayangkan, jika api saja tunduk pada kalimat keyakinan kepada Allah, maka apalagi masalah hidupmu yang jauh lebih kecil dari itu? Tawakal bukan hanya teori spiritual, ia adalah gaya hidup seorang mukmin. Ketika seseorang menjadikan tawakal sebagai landasan hidupnya, maka ia akan berjalan di dunia ini dengan langkah yang ringan, sebab ia tahu bahwa setiap jalan yang ia tempuh telah dijamin oleh Allah. Ia tidak akan berlebihan dalam berharap kepada manusia, karena ia tahu bahwa hati manusia pun berada dalam genggaman Tuhannya. Ia tidak akan panik ketika keadaan berubah, karena ia tahu bahwa takdir Allah tidak pernah salah waktu. Ia tidak akan menyesal terlalu lama atas sesuatu yang hilang, karena ia yakin bahwa setiap kehilangan adalah bagian dari jaminan Allah yang sedang bekerja dalam bentuk lain. Orang yang bertawakal itu unik. Ketika dunia sibuk menghitung risiko, ia sibuk memperbanyak doa. Ketika orang lain sibuk mencari jaminan manusia, ia sibuk memperkuat keyakinan pada jaminan Allah. Ketika orang lain takut gagal, ia justru tenang karena baginya gagal di dunia bukanlah kegagalan jika ia masih bersama Allah. Rasa takut yang dulu mengekang berubah menjadi rasa tunduk yang memerdekakan, sebab ia telah menemukan tempat bersandar yang tak tergoyahkan. Di sanalah lahir kekuatan sejati yang tidak bergantung pada situasi, melainkan pada iman yang hidup di dalam dada. Lihatlah para pejuang kehidupan yang hatinya hidup dengan tawakal. Mereka tidak mudah goyah oleh kesulitan, karena setiap kali masalah datang, mereka berkata, Allah tahu apa yang terbaik. Mereka tetap bekerja keras, tetap berdoa, tetap berbuat baik, karena mereka tahu tanggung jawab mereka hanyalah berusaha, sedangkan hasilnya adalah urusan Allah. Dan betapa indahnya hidup dengan cara seperti itu, tidak dikuasai oleh rasa takut, tidak terikat oleh hasil, tidak bergantung pada manusia, melainkan berjalan di atas ketenangan yang Allah titipkan. Namun tawakal sejati tidak akan tumbuh di hati yang masih penuh prasangka buruk kepada Allah. Jika engkau masih sering bertanya, kenapa hidupku sulit? Atau kenapa doa-doaku belum dikabulkan? Maka sesungguhnya engkau belum sepenuhnya percaya pada jaminannya. Allah tidak akan menelantarkan hamba yang bergantung padanya. Hanya saja kadang jaminan itu datang dalam bentuk yang berbeda dari yang engkau bayangkan. Engkau mungkin meminta kemudahan, tetapi Allah memberimu kekuatan. Engkau meminta kelapangan rezeki, tetapi Allah memberimu kesabaran. Engkau meminta keadilan, tetapi Allah memberimu ketenangan. Semuanya adalah bentuk jaminan, hanya saja dengan cara yang lebih dalam dan bermakna. Jika engkau ingin benar-benar bebas dari rasa takut, maka kenalilah Allah melalui nama-namanya. Karena bagaimana mungkin engkau bisa mempercayai sesuatu yang tidak engkau kenal? Ketika engkau mengenal bahwa Dia adalah Al-Hafiz, Sang Penjaga, maka engkau tidak akan takut bahaya. Ketika engkau mengenal bahwa Dia adalah Ar-Razak, Sang Pemberi rezeki, maka engkau tidak akan takut miskin. Ketika engkau mengenal bahwa Dia adalah Al-Latif, Sang Maha Lembut, maka engkau akan mengerti bahwa setiap luka pun diatur dengan kasih sayang. Orang yang mengenal Allah tidak lagi dikuasai oleh rasa takut,
karena ia tahu bahwa di balik setiap ketakutan ada rahmat yang tersembunyi. Maka setiap kali ketakutan datang menghampiri, jangan buru-buru menolaknya, tetapi jadikan ia pintu untuk kembali mengingat Allah. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku takut, tapi aku tahu Engkau yang menjamin hidupku." Kalimat sederhana itu adalah doa, kekuatan, dan pernyataan iman sekaligus. Sebab pada akhirnya, yang membuat hati tenang bukanlah karena hidup tanpa masalah, melainkan karena kita tahu siapa yang mengatur setiap masalah. Tak perlu takut, karena Allah tidak pernah berhenti menjaga, tidak pernah lelah memberi, dan tidak pernah lupa pada hamba yang berharap padanya. Ada kalanya hidup terasa begitu berat, hingga engkau merasa seolah-olah Allah diam. Doa-doa terasa menggantung di langit, dan harapan perlahan meredup dalam gelapnya ujian. Namun, justru di saat seperti itulah Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak engkau pahami. Allah tidak pernah lalai atas janjinya, hanya saja manusia seringkali terburu-buru ingin melihat hasilnya. Padahal, janji Allah bukan sekadar kata-kata, tetapi kepastian yang sudah tertulis dalam ketetapan takdir jauh sebelum dunia ini diciptakan. Setiap air mata yang jatuh, setiap kesulitan yang menimpa, dan setiap doa yang terucap, semuanya sedang Allah atur waktunya dengan presisi yang sempurna. Janji Allah bukan janji kosong, ia adalah jaminan yang sudah terbukti berkali-kali dalam sejarah umat manusia. Lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh di tengah banjir besar, bagaimana Allah menolong Nabi Musa di tepi laut, bagaimana Allah menjaga Maryam saat sendirian melahirkan tanpa seorang pun di sisinya, dan bagaimana Allah menenangkan hati Nabi Muhammad ketika seluruh dunia menentangnya. Mereka semua mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya, mereka melihat sendiri bagaimana janji Allah datang dengan cara yang menakjubkan. Itulah bukti bahwa jaminan Allah bukan hanya untuk para nabi, tetapi juga untuk siapapun yang beriman dan berserah kepadanya. Setiap janji Allah membawa waktu yang tepat, dan waktu itu tidak pernah salah. Ketika engkau merasa doa belum dikabulkan, jangan anggap Allah menolakmu, sebab bisa jadi Allah sedang menundanya agar engkau mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ketika engkau merasa rezekimu sempit, jangan berprasangka buruk, sebab bisa jadi Allah sedang melindungimu dari rezeki yang justru bisa menjauhkanmu darinya. Dan ketika engkau merasa sendirian, jangan bersedih, karena mungkin Allah sedang ingin engkau hanya berbicara kepadanya, bukan kepada manusia. Semua yang terjadi dalam hidup seorang mukmin adalah bagian dari jaminan Allah yang bekerja dengan caranya yang halus, lembut, dan penuh kasih sayang. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini seakan menampar hati yang masih gelisah, karena ia mengingatkan bahwa seluruh rasa takut kita sebenarnya tidak memiliki dasar, sebab yang berhak menentukan segalanya hanyalah Allah. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi keputusan akhir ada di tangannya. Dan keputusannya selalu membawa kebaikan. Banyak orang yang baru menyadari jaminan Allah setelah melewati masa sulit. Mereka yang dulu menangis dalam kegagalan kini tersenyum karena tahu bahwa kegagalan itulah yang membawa mereka pada rezeki yang lebih baik. Mereka yang dulu takut sendirian kini merasa damai karena tahu bahwa kesendirian itulah yang membuat mereka menemukan makna kehadiran Allah. Mereka yang dulu merasa tidak punya apa-apa, kini memahami bahwa kehilangan justru membuka ruang bagi pemberian yang lebih besar. Begitulah cara Allah menepati janjinya, tidak dengan cara yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang kita butuhkan. Ada kalanya Allah tidak menunjukkan jaminannya secara langsung, melainkan melalui tanda-tanda kecil yang jika diperhatikan dengan hati yang tenang, akan membuatmu berkata, "Subhanallah, ternyata Allah selalu ada." Mungkin itu berupa orang asing yang datang menolongmu di saat genting, mungkin berupa jalan keluar yang tiba-tiba muncul setelah semua usaha gagal, mungkin berupa ucapan lembut seseorang yang membuatmu bangkit dari keputusasaan. Semua itu bukan kebetulan,
Itu adalah bentuk nyata dari jaminan Allah yang bekerja tanpa henti dalam kehidupanmu. Namun, hanya hati yang bersih dari prasangka buruk yang bisa melihat jaminan itu. Orang yang hatinya sibuk mengeluh akan buta terhadap tanda-tanda kasih sayang Allah. Ia akan merasa sendirian padahal Allah sedang menuntunnya. Ia akan merasa ditinggalkan padahal Allah sedang mendekatkannya. Dan ia akan merasa rugi padahal Allah sedang menyiapkan keuntungan yang lebih besar. Maka, agar engkau bisa melihat keindahan jaminan Allah, bersihkan hatimu dari prasangka, karena prasangka buruk adalah kabut yang menutupi cahaya janjinya. Allah berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 155. Lihatlah bagaimana Allah tidak menutupi kenyataan bahwa ujian akan datang, tetapi Ia juga menegaskan bahwa di balik ujian itu ada kabar gembira, ada janji, ada jaminan bagi mereka yang sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa rasa, melainkan terus percaya meski tidak mengerti. Orang yang sabar tidak kehilangan arah di tengah gelap, karena ia tahu cahaya Allah akan datang tepat waktu. Ketika engkau merasa sudah diambang batas, ingatlah bahwa disitulah biasanya janji Allah mulai nyata. Seperti fajar yang datang setelah malam paling gelap, begitu pula pertolongan Allah muncul setelah kesabaran paling dalam. Allah tidak pernah terlambat dan Ia tidak pernah salah waktu. Jika hari ini engkau masih menunggu keajaiban, jangan berhenti berharap, sebab bisa jadi besok engkau akan melihat betapa semua air matamu dulu tidak sia-sia. Tak perlu takut dengan jalan yang panjang, karena Allah telah menjamin bahwa siapa yang sabar, maka balasannya tanpa batas. Setiap kali engkau merasa dunia tidak berpihak padamu, katakan dalam hatimu, "Cukuplah Allah bagiku." Kalimat itu adalah kunci untuk melihat janjinya bekerja. Orang yang mengucapkannya dengan iman akan merasakan ketenangan meski keadaan tak berubah, karena ia tahu bahwa jaminan Allah bukan sekadar hasil akhir, tetapi juga kekuatan untuk bertahan di tengah perjalanan. Maka, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh rasa takut, sebab di balik setiap ketakutan ada kasih sayang Allah yang sedang membentukmu menjadi hamba yang lebih yakin, lebih sabar, dan lebih kuat dalam berserah. Ketika seseorang telah benar-benar memahami bahwa Allah adalah penjamin hidupnya, maka ia akan berjalan di dunia ini dengan hati yang tenang, wajah yang damai, dan langkah yang ringan. Sebab seluruh beban yang dulu menekan pundaknya telah ia serahkan kepada Zat yang lebih kuat memikulnya. Ia tidak lagi menilai hidup berdasarkan jumlah yang ia miliki, tetapi berdasarkan seberapa besar rasa syukur yang ia rasakan. Orang yang yakin pada jaminan Allah tidak mudah iri kepada orang lain, sebab ia tahu bahwa setiap takdir telah ditulis dengan ukuran yang sempurna. Dan apa yang menjadi miliknya tidak akan tertukar dengan siapapun. Ia tidak takut miskin, karena ia tahu bahwa yang menafkahinya adalah Ar-Razzaq. Ia tidak takut sendirian, karena ia tahu bahwa yang menemaninya adalah Al-Wadud. Ia tidak takut masa depan, karena ia tahu bahwa yang menulisnya adalah Al-Alim yang maha mengetahui segala hal sebelum terjadi. Ketenangan hati bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil dari latihan iman yang panjang. Ia tumbuh dari rasa sabar, dari kesediaan untuk bersyukur meski sedikit, dari kebiasaan berbaik sangka kepada Allah di saat sulit, dan dari kebiasaan memohon hanya kepadanya ketika semua pintu tertutup. Orang yang hatinya hidup dengan iman tidak akan mudah terombang-ambing oleh dunia, karena ia telah berlabuh pada keyakinan bahwa hidupnya dalam genggaman Allah. Tidak ada ketakutan yang bisa menembus dinding hatinya, sebab ia tahu setiap masalah hanyalah surat cinta dari Allah yang sedang mengajarinya untuk lebih percaya. Hidup dalam jaminan Allah adalah hidup yang sederhana, tetapi penuh makna. Ia tidak lagi menumpuk kekhawatiran tentang apa yang belum terjadi, melainkan memaknai setiap detik yang sedang dijalani dengan penuh kesyukuran. Ia tahu bahwa setiap pagi yang ia buka adalah bukti jaminan Allah atas hidupnya. Setiap rezeki yang datang adalah bukti jaminan Allah atas rezekinya. Setiap doa yang dikabulkan maupun yang ditunda adalah bukti bahwa Allah mendengarkan dengan cara terbaik. Orang seperti ini bisa tidur dengan tenang meski dunia belum berpihak kepadanya, karena hatinya sudah berpihak kepada Allah.
Lihatlah mereka yang hidup dalam ketenangan karena keyakinannya, wajah mereka selalu berseri bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena mereka tahu kepada siapa mereka bergantung. Dalam sujudnya mereka berbicara lembut kepada Allah, menceritakan seluruh ketakutannya, kesedihannya dan kebingungannya, lalu keluar dari sujud itu dengan hati yang ringan karena mereka tahu Allah telah mendengar. Orang yang seperti ini tidak mudah gelisah, tidak mudah marah, dan tidak mudah menyerah karena mereka berjalan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu sudah dijamin oleh Allah. Ketika hati seseorang sudah sampai pada keyakinan seperti ini, dunia tidak lagi mampu menakutinya. Ia tidak takut kehilangan pekerjaan karena rezeki berasal dari Allah, bukan dari atasan. Ia tidak takut ditinggalkan manusia karena Allah tidak pernah meninggalkan. Ia tidak takut mati karena ia tahu bahwa kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju pertemuan dengan Sang Pencipta yang ia cintai. Hidup dalam jaminan Allah berarti hidup tanpa beban, karena beban dunia telah ia letakkan di tempat yang tepat, di hadapan Tuhan. Orang yang yakin bahwa Allah menjamin segalanya akan memandang setiap ujian sebagai peluang untuk melihat kasih sayang Allah dari sisi yang lain. Ia tidak akan berlari dari masalah karena ia tahu Allah sedang melatihnya. Ia tidak akan lari dari kesulitan karena ia tahu kesulitan adalah guru bagi keimanan. Ia tidak akan putus asa dalam doa karena ia tahu penantian adalah waktu yang paling dekat dengan pertolongan. Ia hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan harapan yang menyala-nyala bahwa setiap yang terjadi sedang mengantarnya menuju janji terbaik dari Allah. Ketenangan hidup seperti ini adalah bentuk kebahagiaan tertinggi, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena semuanya terasa cukup. Ia telah menemukan rasa cukup dalam jaminan Allah, rasa aman dalam kedekatan dengannya, dan rasa tenang dalam kesadaran bahwa tidak ada satupun hal yang bisa terjadi tanpa izinnya. Maka, ia berjalan di dunia ini dengan senyum yang tulus, bukan karena dunia memujinya, tetapi karena ia tahu bahwa Allah meridhainya. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada titik di mana semua yang ia takutkan tidak lagi menakutkan, karena ia telah memahami bahwa yang menggenggam hidupnya bukanlah dirinya sendiri, tetapi Allah yang Maha Menjamin. Di titik itu, engkau akan menyadari bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang membesar, karena engkau menjauh dari cahaya iman. Semakin engkau dekat dengan Allah, semakin kecil bayangan itu, hingga akhirnya lenyap dalam cahaya keyakinan yang murni. Orang yang telah sampai pada derajat ini akan hidup dengan damai bahkan dalam badai, sebab ia tidak lagi bergantung pada keadaan, tetapi kepada Zat yang mengatur keadaan. Hidup tidak akan pernah bebas dari cobaan, karena tanpa cobaan, iman tidak akan tumbuh. Namun, mereka yang yakin pada jaminan Allah tidak akan melihat cobaan sebagai ancaman, melainkan sebagai tanda perhatian. Allah tidak menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat derajat. Allah tidak menunda untuk melupakan, tetapi untuk menyempurnakan. Allah tidak mengambil untuk menyakitimu, tetapi untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka, jika engkau masih merasa takut, katakan kepada dirimu sendiri, mungkin aku belum cukup percaya. Dan jika engkau sudah benar-benar percaya, engkau akan menemukan ketenangan bahkan di tengah kesulitan. Setiap detik hidup ini adalah bukti bahwa Allah menjaminmu. Udara yang engkau hirup tanpa bayar, denyut jantung yang tak henti berdetak, langit yang tidak runtuh, bumi yang tidak berhenti berputar, semua itu adalah jaminan dari Allah yang terus bekerja, bahkan ketika engkau lupa berterima kasih. Maka, mengapa masih takut akan rezeki sedangkan Allah telah memberimu kehidupan? Mengapa takut akan masa depan, padahal masa depan pun ditulis olehnya dengan kasih sayang? Dan mengapa takut akan kesendirian, sedangkan Dia sendiri berfirman, Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Quran Surah Qaf ayat 16. Jika engkau ingin hidup tanpa rasa takut, maka belajarlah untuk meletakkan seluruh harapan dan kekhawatiranmu di tangan Allah. Jangan hanya menyerahkan sebagian, tetapi serahkan semuanya. Katakan dalam doa, Ya Allah, aku tidak tahu apa yang menungguku di depan, tapi aku tahu Engkau yang menjaminku. Ketika kalimat itu keluar dari hati yang yakin,
maka seluruh tubuhmu akan merasa ringan, hatimu akan damai, dan hidupmu akan dipenuhi keberanian yang indah. Keberanian yang lahir bukan dari kekuatanmu, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersamamu. Pada akhirnya, yang membuat manusia kuat bukan karena ia tidak pernah takut, tetapi karena ia belajar untuk menenangkan hatinya di bawah jaminan Allah. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah tanda kasih, setiap kesulitan adalah jalan menuju kedewasaan, dan setiap air mata adalah saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak lagi memohon agar hidupnya mudah, melainkan agar hatinya kuat. Ia tidak lagi meminta agar dunia adil kepadanya, melainkan agar ia mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Dan disitulah kebahagiaan sejati lahir dari hati yang yakin bahwa Allah menjamin setiap hal, sekecil apapun. Maka tak perlu takut menjalani hidup ini, sebab engkau tidak sendiri. Allah bersamamu di setiap langkah, di setiap kesedihan, di setiap kegelisahan, bahkan di setiap diam yang engkau kira sepi. Ia mendengarmu bahkan saat engkau tidak berbicara. Ia menuntunmu bahkan ketika engkau tidak tahu arah, dan ia menjaga hatimu bahkan saat engkau nyaris menyerah. Selama engkau masih percaya, selama engkau masih memanggil namanya, selama engkau masih berharap pada jaminannya, engkau tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Maka berjalanlah dengan tenang karena langkahmu dijaga oleh Yang Maha Menjaga. Jangan takut pada masa depan, sebab masa depanmu ditulis oleh Yang Maha Mengetahui. Jangan takut pada kehilangan, sebab setiap kehilangan adalah bagian dari kasih sayang Allah yang sedang menyiapkan pengganti terbaik. Dan jangan takut pada ujian, sebab ujian hanyalah cara Allah membuktikan betapa Ia mempercayaimu untuk menjadi lebih kuat. Percayalah, hidup ini memang tidak selalu mudah, tetapi ia akan selalu dijamin oleh Allah bagi mereka yang bersandar kepadanya. Maka tenangkan hatimu, hapus air matamu, dan bisikkan pada jiwamu, aku tidak takut lagi, karena Allah yang menjamin. Dan kini, setelah segala perjalanan panjang jiwa dan pencarian hati, kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan, bahwa tidak ada yang lebih layak ditakuti selain kehilangan iman kepada Allah, dan tidak ada yang lebih layak dipercaya selain jaminannya yang sempurna. Dunia akan terus berubah, manusia akan datang dan pergi, rezeki akan naik dan turun. Namun satu hal tidak akan pernah bergeser, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bertawakal. Maka jangan biarkan hatimu gentar ketika badai datang, sebab di balik setiap badai ada langit yang sedang dibersihkan untuk menyambut pelangi. Jangan biarkan hatimu ragu ketika jalan tampak gelap, sebab setiap kegelapan hanyalah tanda bahwa cahaya sedang menunggu untuk menyinari. Hiduplah dengan tenang, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena engkau tahu Allah memegang kendali. Tersenyumlah dalam ujian, sebab ujian hanyalah bukti bahwa Allah memperhatikanmu. Bersabarlah dalam kehilangan, sebab kehilangan hanyalah cara Allah membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada selain Dia. Dan bersyukurlah dalam setiap keadaan, sebab setiap napas yang masih berhembus adalah tanda jaminan darinya yang belum pernah berhenti menjaga. Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan dunia yang pasti, tetapi hati yang yakin. Sebab ketika hati telah yakin, ketidakpastian pun terasa aman. Maka genggamlah keyakinan itu erat-erat, jangan lepaskan, karena di sanalah letak ketenangan yang sejati. Dan bila suatu hari nanti engkau merasa sendiri, takut atau lemah, ingatlah satu kalimat ini, kalimat yang mampu menenangkan bumi dan langit di dalam dada. Aku tidak perlu takut, karena Allah yang menjamin segalanya.